Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa, sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah terjadi toh? Oke. Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan tadi saya sudah menjelaskan samamu. Di mana? Menjelaskan. Bukan. Tuhan menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh. Udah. Di mana? Udah jelas. Di mana? Perbedaan minta izin sama saya dong, biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Perbedaan bahasamu, wa alwanikum, dan warna kulitmu. Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Paulus kau bangkitkan, suruh sini. Tolong dinaikin si Joseph itu. Luar biasa itu orangnya. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi saudara-saudara tidak menghargai bom ternyata. Bom nggak ada apa-apanya. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad buta huruf. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh alah. Ayo silakan yang baru naik, tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana Yesus menciptakan seluruh bahasa gitu. Joseph, Alhamdulillah, saya sudah menerangkan Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat 22. Di mana ayatnya? Wa min ayatihi Perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum, kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada, Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Kristen di sini? 1, 2, 3, 4, 5, Sejak 6, kapan, 7. Jul? Silakan Joseph. 7 Kristen. Coba tunjukkan Kamu tanya dulu. di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menunjukkan kitab Kejadian 11, tapi ternyata tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 40 Bang Zuma, tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Quran tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa itu bro? Al-Mu'minun. Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, bro? diusingkan. Silakan. Joseph, Al-Mu'minun ayat berapa? Aku lupa. Ayat surat berapa? Sorry Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti Silakan Anda baca, menentang silakan. Tuhannya. Ya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat 1 Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca, silakan. Enggak usah panik kemana-mana. Surah 11 ayat 1. Mana yang murtadin Lu tadi? yang panik, Silakan. Lu yang panik, Jul. Enggak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun, silakan. Enggak, Surah 11 ayat 1. Silakan, sebentar, Joseph. silakan. Yang mengaku Kita gamparin dia murtadin, pelan-pelan. yang dijagokan Kita gamparin dia tadi pelan-pelan, Joseph, ya. itu, Sorry. silakan. Mana? Pak Erben, tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan Al-Hud ayat 1. Al-Rakitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Diam, Jul. Murtadin. Diam, Jul. Nangis. Diam, Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Muftadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, lo sama gue, Jul. Silakan. Gamparin lo pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan maya. Ya, nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya datang sini Babat memang kau untuk hari kamu. ini. Puji Tuhan, Memang ku saya babat datang kau. untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang Ya ku datang udah. juga cari kau. Terus kenapa Ya. izinkan Pak yang lain? Bombom, Kenapa Pak bukan Bombom, kita aja? tenang. Kenapa? Bombom. Siapa ini Biar channel berdua ada roomnya jatah. siapa? Ada roomnya siapa?
Itu Oke, silakan Pak Bom. Ya Murtadin coba. Ya Murtadin, mana suaramu ya Murtadin? Iya. Ya, Joseph, Baca silakan, Al-Mu'minun. Joseph, terusin. Gamparin Baca pelan-pelan, Al-Mu'minun. Joseph, gamparin Iya. pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun, silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Konteksnya Fir'aun. Ya, Baca. Oke. Kamu Murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, Haman. Baca Qurannya. Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang kamu Kamu harus baca. baca Al-Quran. Quranmu. Kamu nggak tahu kalau di Al-Quran Quranmu yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Kamu Murtadin nggak tahu, odong-odong. Murtadin nggak tahu, odong-odong. Zuma. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala Fir'aun ya Hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37. Ayat 36 dan 37. Zuma. Ayat 36 Mana wakala Fir'aun mana. Dengarkan. Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Kau Ya, jangan coba. pernah Fir'aun, kau sudah tua. Coba. Kau Al-Mu'minun. lawan 19 tahun aja. Coba Kau kamu sudah baca. tua. Mana wakala Fir'aun di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro, biar lebih enak. Ada. Lihat di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Kau Coba nggak perhatikan, tahu bukan Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Bentar. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat. Lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola Fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 36-37. Aduh. 36 Aku pikir sama. Kamu laki-laki, Makanya jangan pemain film congol. keluarnya. Loh. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki, pemain film Aduh. keluarnya. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Ulur Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu tanya dulu. Ulur Albert, Kamu tanya Al-Mu'min coba, tadi yang mau atau apa? katanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini nih. berbicara kepada Haman Juma. untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba Jadi kamu dalam baca, konteks yang kamu kita baca. paralelkan, Kamu ini baca menurut tafsir dulu. bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui Kamu batas. baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. supaya- Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah jadi Al-Mu'min. bahas itu mulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu ditunjukkan laki-laki, katanya pemain Enggak, silat. lucu aja, lucu katanya katanya Murtadin. Rara, Juma. Ah, jangan modal Kamu bibir. kayak ibu-ibu. Katanya Jangan Murtadin Oke, tadi coba. kan. Kan kita dengarkan kan. Apa Tadi ini pemain dibilangnya silat bela diri? Ya, jadi Kenapa? Security. Jadi- Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa jadi remeh. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma, saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Loh, Kenapa? kalau Kenapa? saya baca, Katanya kalau kau bilang bahasa Males, Al-Quran. males. Seorang Kalau murtadin dibaca itu, Males. seorang Kamu nggak bisa baca murtadin, bahasa asli Alkitab. seorang murtadin Juma. itu harus buktikan. Bu Jumaidah, Bu Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, kamu Jumaidah. mengaku Bacakan nih. murtadin. La Jumaidah. ilaha illa Yasual Bu Masih Jumaidah. ibnillahil wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak Inilah, ini, biar kita inilah dia orang-orang kafir ini Boleh. ngaku murtadin Bu Jumaidah. segala macam. Ngaku-ngaku Jumaidah. murtadin segala Pak macam. Petro, Pak Petro biar dulu si Joseph. Parah, Silakan. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, Mm-mm. itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit.
supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk Oke, itu. baik. Berarti pada saat itu di zaman Firaun, Firaun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Zuma Nggak dibangun? ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. Nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit. Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, Maksudnya? dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti terus berarti Menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Firaun kan ada memang. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit, itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa Menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Qur'an? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu katakan tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Qur'an mana yang menjelaskan Menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Kan Haman gitu. tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta, bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan Kalau sampai bukti ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa Sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ketujuh nggak ada Mas. Ya makanya aku bilang. Lah, berarti ini sebenarnya Menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan Menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada Menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu Ya menara yang tinggi, bukan Menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Ini gitu. dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu, Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat. Gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ketujuh kan, itu kan sampai dikatakan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan, tadi Bang Zuma mengatakan seperti memang itu. Memang betul. Itu... Nah sekarang permasalahannya enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke. Nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu, kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Saya nggak boleh uji. Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru Nah, Allah sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Udah. Ilmu nggak sampai sana. Sudah belum ada anak bayi kursus bahasa, oke?
Tapi Paham kalau kamu? misalkan kita balik lagi diam, kepada masalah Adam, diam. Sekarang giliranmu diberikan membuktikan. kemampuan oleh Allah untuk Sekarang giliranmu memberikan membuktikan nama-nama kepada Yesus benda. menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Bagaimana Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan Nanti seluruh dulu bahasa. kita bahas. Gak usah Islam, nangis, tertarik gak usah nangis. Kenapa? Gak usah Kenapa nangis, Kalau gak usah saya nangis. bahas Islam tuh kenapa? Loh, nggak usah nangis. Kamu kan murtadin. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah pergi. belum paham. Kamu meninggalkan Saya Al-Quran ini demi harus menuju kembali kepada kitab yang dimu'alafkan, lebih benar. Zuma, Ayo, ayo dong, nggak mu'alafkan butuh, saya. nggak butuh. Kamu butuh murtadin juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji sekarang lagi, tugasmu, bagaimana sekarang Adam tugasmu bisa tahu yakinkan bahasa saya. Arab? Dengarkan. Zubaidah, Sekarang bener dong. yakinkan saya, Itu saya penuh Yesus paham, itu Zubaidah. adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Zubaidah. Silakan. Itu tugas. Jubaidah, Silakan, dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jubaidah aja dia bilang. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini Jubaidah, berarti diam dong. Gantian. Kalau Iya. bertanya. Kan Tuhanku sudah Oke, kubuktikan. oke. Dia Sebentar, menciptakan sebentar, seluruh sebentar, bahasa. sebentar dulu, Nah, sebentar. Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Sebentar dulu, dia sebentar, menciptakan sebentar, seluruh bahasa. sebentar. Silakan. Silakan. Belum. Jumaidah. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Nah. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Yang sekarang giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Kok bertanya Coba lagi? Dengar baik-baik. Murtadin Dengar kita baik-baik. jangan cuma Itu- bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Gak apa-apa, Oh. kita uji aja Al-Qur'annya. Cuma kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Tolong yang lain Justru saya yang harus menguji kamu. Sebentar, Karena sebentar. ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaidah. Coba Diam. kamu buktikan Yesus Jumaidah. menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Biar Pak Irwin apa-apa. bicara secara gantian. Joseph diam. Berarti gak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang Jadi murtadin tadi dong, kan- yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh saya? Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan Di seluruh bahasa. Boleh saya? Silakan. dikatakan Silakan. Kamu tunjukkan anak Maria menciptakan seluruh ketika Adam bahasa. diciptakan Zuma Allah, itu diam. Adam ciptaan Kadar pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma Allahu siapa yang Akbar. diciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. Berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah, berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena Berarti dia makhluk adalah menciptakan ciptaan. Makhluk. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti Dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. bahan baku, Bang. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu. Ini ada Jangan kau sebut. Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari. Kamu yang lari, jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak masuk diberi di sini. kesempatan di sini. Saya Saya hargai masuk di Erben. sini. Saya hargai Erben.
Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Oke, Berarti menarik, Adam, menarik. dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan. Wa'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Bang Zuma. Wa'allama. Allama itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam Diajarkan oleh diajarkan siapa? kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya Hud untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk perinci. apa? Untuk apa? Loh, Untuk bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Nggak Wa bisa. 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal Saya malaika. tahu. Itu Faqala di surah ambiuni Al-Baqarah bi ayat asma'i 31. haula'i in Saya kuntum hafal. shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu kita Ya, kaji nanti dulu, Jangan lari-lari nanti dulu, Kata nanti dulu. allama, Sudah gantian, allama. sudah gantian, Kata gantian, allama, di situ Allah gantian, mengajarkan Adam pakai bahasa apa? gantian. Sekarang Pakai bahasa kamu apa? tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh Kamu nggak bahasa. akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, Kamu, karena ketika kamu tadi yang mengatakan bahasa bahwa Arab. Adam- Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci Wa- apanya? Wa Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang khalqus digunakan Adam? samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam, saya alsinatikum. tanya. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di Bahasa dalam apa, Al-Quran Zuma? jelas Jawab. sekali. Kalau bukan bahasa Arab, Al-Quran bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa Nabi apa? Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Yes. Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Kepada kaumnya. Karena Oke, dia kalau menerima Adam pada wahyu. saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia menerima Berarti wahyu. diajarkan Allah Tapi dia bahasa apa? bukan rasul. Bedakan dulu Iya, Nabi dan saya rasul. tahu. Oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus kita menciptakan nggak bisa. seluruh bahasa. Ketika menjelaskan menafsirkan segala sesuatu harus bisa diuji. Murtadin, Adam kamu itu jangan hanya menjelaskan- bisa Adam itu bertanya. menjelaskan Allah Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu Jawab satu dari- pertanyaan Oke, ini oke, aja oke. kok susah. Joseph sudah Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke. Saya jawab ya. Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Bro Jum, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas, jangan Yes. diskusi modal bibir. Yes. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan Ini sesuatu yang sejarah. sifatnya hanya bualan. Kamu bisa Silakan. diam. Saya tahu kamu Perhatikan hanya ya. bisa membual. Tengok aja. Oke, Silakan. Adam. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar ke dulu Adam? ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hei. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan, kamu bisa diam? Ya, udah selesai. Berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, Yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai gugup. makanya. Beda dengan saya. Saya Lalu manusia, anjing Bung. saya itu juga. Gak bisa menerima kezaliman kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung gugup. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus itu disebut gugup. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya menciptakan? tanya, apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa, bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Babel. Udah, itu kan tadi sudah yang Sedangkan Yesus menciptakan itu bahasa lahir Tuhannya di Yahudi. tahun 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. apakah, Udah. kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus? Yesus yang menciptakan Cipta. bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi yang teman-teman. menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa?
Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam diri Mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Kenapa? Bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai Diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman Tuhan. katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang Karena kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Kamu udah bodoh banget, selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini Juma. Kamu itu pertanyaanmu itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas Masehi orang katanya. Kristen bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus Cuma lahir. kau kan mau diskusi, Saya sopan pikir saya sudah lah. jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 tahun. Waduh. 400 tahun Kamu itu sebelum ngomong ibunya begini, diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Kamu udah selesai ya, udah selesai Jum. Saudara Erben, silakan berulang. bagaimana Anda Bro. mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Sebentar. Di-mute Siapa dulu, Tok. bilang Yesus Di-mute dulu lahir dia. 400 tahun sebelum Masehi? Gila Itu kamu. tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, Bukan 4 sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang sorry. Rupanya kamu itu bukan Maaf. buta telinga. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Lu tahun 4 sebelum Masehi. Oke, Ya Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti Udah jelas. begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Parah. Saya keliru. Saya dengar. Silakan ya. Oke, Jadi pertanyaan sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, terus- hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu duinaturnya, Bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapak duinatur Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, Bro. Oh, Cuma- luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, Bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya manusia yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? dalam nama Bapa dan Putra Mau dan kita Roh buktikan? Kudus, Allah tahu. Satu-satunya Masuk, manusia yang paling banyak dosanya di Manusia kayak gini. Oke. Diskusi nggak bisa. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Diam semua, Karena saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian yang benar. Masa Waduh.